Nah, kita buku pukul, udah nyala, udah. Ya udah di top sih. Maksud gua kayak nggak punya tangan aja lu. Buset. Jadi Ebel. Kok Ebel masih punya tangan anjir? Ih, parah. Halo guys. Kita nggak bahas yang tadi lagi, lanjut. Lu pencet-pencet ya? Kagak gua pencet, gua geser tadi muter begini muter. Otaknya ini Black Corn nih di sini nih masuk potongannya nih. kita tidak seterkenal itu. Black Corn. Kita ngebahas lagi tadi yang lanjutan dari yang di kamar, karena tadi emak gua marah-marah. Gak bisa tidur. Apa tadi gua udah skip lagi. Itu tadi apa namanya? Billing. Ngomongin tentang dealing. Gitu. Ini kalau sebenarnya ilmu dealing tuh jadi sesuatu hal yang penting ketika lu itu soft skill tambahan sih ya, untuk lu bisa, lu udah punya ilmunya nih, ilmu untuk atau produknya apa, terus bagaimana cara jualannya itu ya lu butuh ilmu dealing gitu sebenarnya. Ya Allah ya Rob, ini bener-bener jadi core sih kata gua. Tapi ya sudah aman. Mantap. Iya. Kalau nggak dealing nanti jualannya gimana? Gimana Per? Gimana? Kayak lu coba, ya kan? Gue gak pernah berpikir sejauh itu. Emang anjing nih ya lu punya ilmu servis ya. Lu punya ilmu servis, tapi lu kagak bisa kasih tahu kalau lu punya ilmu servis, gimana caranya lu bisa dapet klien. Gini boy, gampang aja boy. Apa? Udah ada Allah sebagai pengantar rezeki. Iya. Udah. Cuman maksudnya kan kalau Tuhan itu kan ngasih juga karena lu ada usaha. Bener nggak? Bener. Gitu. Iya, lu mau ngarepin lu mau jalur usaha atau jalur doa? Sekarang begini nih ya, nih lu pakai jalur doa nih. Terus tiba-tiba ya Allah saya minta klien, di depan langsung ada klien. Kok nggak gila mah lu? Stres ya gue, kenapa tiba-tiba ada orang di depan lu? Iya. Tiba-tiba. Mana gue ngadepinnya gitu ya? Iya. Wah lu. Ini kalau bawa-bawa begini ingat inian gua. Apa? Kalau triliuner lagi masuk gereja terus dimintain perpuluhan. Gereja geter cuy. Geter? Nih sekarang gini, perpuluhan itu kan 10% dari penghasilan. Nah dia tuh gak ngelihat net profit. Pokoknya lu ngasilin berapa hari itu, sebulan itu berapa, nah lu kasih 10%-nya. Kalau lu ngasilin 1M tiap hari, tiap bulan 10%-nya berarti 100 juta ya? Makanya gereja gede-gede ya. Iyalah. Nah kalau dia buat apa? Buat ngelawan ormas. Buat bangun di sana. Iya. Getar juga gitu, sama kayak kita tiba-tiba doa, ya Allah berikan aku klien, tus di depan. Iya. Getar lu. Dia orang dari mana lu kagak tahu. Lu tiba-tiba dia minta apa baik yang belum tentu lu bisa lu wujudin juga. Mabuk lu ya, boleh gitu kan. Iya. Ayo. Jadi ilmu dealing tuh penting, Ber. Penting. Ih parah lu. Gua aja nggak banyak punya produk gara-gara bisa dealing doang, Per. Jadi gua harus ngikutin dia. Enggak. Komunitas. Ilmu maksudnya lebih kepada ilmunya aja. Iya. Nih, dealing tuh versi gue ya. Dealing tuh gak harus hari ini lu punya skill negosiasi yang matang ya. Minimal banget. Berani mempromosikan diri lu di depan orang aja, tapi tipis-tipis. Iya lagi. Jadi besok orang kecantol. Ke callback. Iya, ke callback. Siapa yang bisa servis kipas ya gitu. Peri gitu. Pusing. Siapa yang bisa ini? Oh, Peri nih. Peri gitu. Siapa yang tahu cara merawat kumis ya? Peri nih gitu. Iya. Lu katanya denger kumis lu sampai pundak-pundak ya? Sampai sini kumis gua. Sampai pundak-pundak anjing. Jadi keras sakti gua. Begitu, dealing. Yes ya. Iya. Terus gue harus gimana? Ya gue juga belum tahu, makanya gue juga lagi pengen belajar gitu soal dealing. Kayak waktu itu Ikram nih datang ke pitchingan kita mau punya klien kita helm. Terus waktu itu Ikram datang duluan, sendokiran. Terus gue nanya-nanya, ngobrol-ngobrol lah
ada satu momen di mana Ikram bilang bahwa gue coba kulik-kulik dulu tuh kebutuhannya dia berapa, sebelumnya dia pernah punya budget berapa untuk si klien. Ngobrol, presentasinya cuman presentasi nih dari bahan yang gue buat, di presentasi nama Ikram itu cuman berapa? 10 ya? 10. Nggak nyampe 10 menit. Tapi ngobrol untuk ngulik si orang ini lebih daripada 3 jam. Iya sih. Tapi itu memang budaya. Aduh gue lupa nama bukunya apa ya. Waktu itu Raditya Dika pernah ngebahas tuh. Jadi setiap negara tuh budaya bisnisnya beda-beda gitu. Nah di Indonesia orang-orang tuh lebih seneng diajak ngobrol dulu, dibasa-basiin dulu, gitu. Baru to the point tujuannya apa begitu. Di seni bersikap bodo amat juga ada kalau nggak salah. Di bab keberapa gitu. Ah masa sih? Iya pernah ada. Jadi orang tuh bodo amat sama percakapan macam apa. Kayak di Rusia kan nggak bisa disenyumin orang tuh. Iya. Senyumin orang disangkanya ini gina apa nyindir gitu ya. Tapi coba kalau lo yang senyum Per, coba lo senyum Per. Serem sih. Orang takut juga sih. Kayak Sumanto itu. Iya, sama kayak di Jepang lu nggak bisa tiba-tiba what's your name, nggak bisa tuh. Nggak bisa tuh tiba-tiba megang tete ya. Itu di mana-mana. Itu di mana-mana. Ntar gue pukul juga di palanya nih. Gitu. Nah, gue kebetulan kan gue belajar beberapa ya. Nah, pas itu sempet juga tuh. Megangin tete. Kayaknya di link sama helm pakai ini deh, gue bakalan pakai silent closing deh. Silent closing apaan tuh? Jadi gitu kan. Jadi gue nggak ngasih tahu, cuma bilang ini programnya, ini penawarannya. Habis itu gue diem, gue nggak boleh ngomong. Kalau ngomong gue kalah. Terus juga ada strategi waktu itu gue dapat dari orang Padang waktu itu. Mampus. Ketika lu udah di orang ujung, Padang yang itu. Ya. Di situ. Ketika lu udah di ujung presentasi, terus nanti lu udah ngobrol basa-basi, terus dia tiba-tiba nego, lemparin lagi ke dia. Ya kalau soal itu mah, Bapak mungkin nggak percaya sama saya, nggak apa-apa, Bapak jalanin aja dulu sendiri. Kan Bapak udah punya tim, kita naik-naikin lagi dia. Angkat-angkat, gitu. Termain weh. Iya, bikin dia terbang lagi gitu, sehingga nanti orangnya enak nih gitu. Nah kita laki-laki ataupun ya orang kalau dikasih ego kayak gitu pasti ngerasa bahwa oh ini orang cukup fair. Karena buat gue pribadi ya, ketika ada orang yang bisa muji orang lain, itu tuh dia udah nurunin egonya. Ya, gitu. Setuju. Terus kalau mau dealing buat ngalalin anak orang gimana? Sementara lo nggak punya duit. Lebih ke ngobrol aja sih, Fer. Buat ibunya Mega yang ngobrol ini. Yang denger ini mungkin nanti asal pede aja sih Per. Iya, emang punyanya segitu. Gimana ya? Bilang aja niatnya ibadah Bu. Kalau ibu menunggu nggak apa-apa. Nggak bisa tuh ya silent apa tadi? Silent closing bisa silent closing. Nih closing tuh ada 3 guys, ada 3 ya. 3 cara closing. Closing pertama adalah caranya malah jadi tutorial. Wih, lo diem dulu, dengerin dulu, ini ilmu. Ini dari 3. Yang pertama caranya berasumsi. Asumsi kalau dia mau. Itu, dan dia pasti mau. Gitu. Bu, anaknya saya nikahin ya. Gitu. Asumsi tuh. Teknik pertama tuh. Teknik pertama. Anaknya saya nikahin ya. Cuman sih baru punya 1,5 juta. Iya. Apa kan? Gitu. Lebih mahal Force One anjing. Terus tiba-tiba si ibunya bilang, oh gitu, yaudah kumpulin lagi dikit lagi dah. Ayo kita nikah, nikah deh sama anak gua. Siapa yang tahu? Teknik pertama. Asumsi iya. bahwa akan di-okein. Iya, lu asumsi aja loh. Terlepas nanti panci ada di depan muka lu nggak tahu. Nah, tips kalau pakai cara itu lu harus pede banget. Iya. Pede banget, jago ngeles lah minimal. Jago bacot dah ya. Berarti nggak perlu jago bacot, Per. Lebih lu pede dulu, belaga gila. Ya. Dia belaga gila. Menarik. Bu, anak ibu udah lama pacaran sama saya. Nikahin kali ya? Gitu, bridgingnya gitu. Nikahin kali ya? Gak bisa lagi kurang begitu. Cuman saya baru punya duit 5 juta. Gak bisa lagi gue begitu. Kira-kira 5 juta bisa nikahin anak ibu nggak? Gitu. Gak bisa gue. Di pikiran gue tuh mau nikahin anak orang harus ada duitnya dulu karena gimana ya? Oke, itu tadi teknik yang keberapa? Masih Yang pertama. satu, masih bersama.
Lo masih belum bisa. Yang kedua, keren. Yang kedua. Iya, case-nya sama ya, sama-sama mau nikahin anak orang ya. Iya. Oke. Case yang kedua, caranya win-win closing. Win-win closing. Jadi ini di sini dapat 2 ilmu sekalian ya, ngomongin tentang soal dealing sama Nikahin anak orang. Tapi yang ngomong bujang. iya. Coba pakai teknik dagang, teknik sales. Terus Nggak tahu ini relevan apa enggak sih. semoga ada manfaat ya. terus. Nah, teknik yang kedua. Teknik yang kedua namanya win-win closing. Jadi lu kasih 2 pilihan atau 3 pilihan. Oh, ada Diko apa sih namanya? Kayak Diko, kalau Diko kan jebakan. Ya? Iya. Kalau Diko itu kan ada 3 nih. Yang pertama paling murah, tapi benefitnya paling sedikit. Yang kedua nih tumbal, yang ketiga yang paling worth it. Lu bayar lebih supaya dapat lebih banyak gitu kan. Itu pakai Diko. Nah, kalau yang win-win tuh cuma macam gini. Kalau ibarat orang jualan air, lu mau air nggak? Pasti jawabannya mau atau enggak. Cuman kalau lu mau air atau soda, pilihannya cuma air atau soda gitu, nggak ada kata enggak. Nah begitu juga pas lagi ini ngajakin anak nikah, orang nikah. Bu, saya anak ibu udah lama nih pacaran sama saya. Gimana kalau kita nikah aja, Bu? Iya, mau nikahnya mau sama saya apa sama si Aris? Iya gitu. Kapita. Ya, masih pegang tuh. Tuh ada gua. Gitu. Atau aku punya nikahin enak kali Bu ya, dinikahin. Cuman aku sekarang punya budget 5 juta. Mendingan nikah, ngerencanain nikah sekarang aku punya 5 juta atau 6 bulan lagi aku jadi punya 10 juta, Bu. Nah, kalau itu masih make sense gitu. Itu cara kedua Make tuh. sense Cara kedua tuh. Win-win Make sense closing. tuh. Itu pun juga tidak menutup kemungkinan panci depan Ya. muka kita. Bener sih. Dia juga bilang kayak gila ya. 10 juta nih kan anak orang. Iya. Yang ketiga berarti. Gue sih takutnya ekskavator tiba-tiba muncul depan gua. Buset, ada biku ke komuk lu. Aduh. Lanjut, cara ketiga. Yang ketiga namanya silent closing. Silent Diemin. closing. Diemin. Jadi kasih tahu uzur lu, niat lu, barang yang lu mau dijualin. Habis itu udah selesai. Gak usah ditanya mau apa enggak. Oh, iya berarti gue pakai teknik ketiga. Gol tuh ya. Gak usah ditanya mau apa enggak. Gitu. Yang penting produknya bagus. Iya, bener-bener. Berarti seumpamanya gue bilang ada cenggo doang nih gitu. Oh enggak, produknya bagus. Artinya misalkan gini, lu udah mempersiapkan diri nih. At least lu udah cukup kelihatan mapan. Terus lu udah bakal bilang, "Iya, sama anak ibu mas saya pasti bakalan serius," gitu. Setelah itu udah tunggu di follow up. Iya. Iya. Kurang lebih gitu. Nah, cuman kalau buat ini ya ibarat bisul mau pecah nih ya. Silent closing tuh cuma sampai Bu, aku mau nikahin anak ibu. Aku punya budget 5 juta. Udah diem aja di situ, gantung. Terus gimana? Udah dia kebeli itu. Kalau dia diem aja, udah lu gagal. Berarti di luar daripada itu sebenarnya ada teknik negosiasi lagi dong kalau pakai teknik yang ketiga. Iya, cuman biasanya kalau yang ngomong langsung yang ininya lawan bicaranya bilang, ya udah, ayo, udah nggak perlu negosiasi biasanya. Lu udah lebih ke diskusi dengan negosiasi lagi. Iya sih. Oke. Gitu. Contoh kalau case-nya ke jualan handphone, gue jual handphone nih, 3 juta. Udah, gak usah ngomongin apa lagi. iPhone keluar tahun sekian. iPhone keluar tahun sekian, gue cuma jual 3 juta nih buat lo doang nih. Nih. Terus dilihat-lihat, pegang-pegang. Boleh nego nggak? Ah, udah kelar. Udah semakin dekat lo mau closing. Gitu. 3 cara buat closing guys, semoga ada manfaatnya. 3 cara dealing, Ngecek buat anak orang ya. Itu kasar sih. Kasar sih. Kita kebelat unboxingnya doang sih. Iya. Enggak sih, kan emang tujuannya. Nggak tahu. Ya udah oke, gitu aja. Nanti kita bakal ngebahas yang lain ya. Thank you. Thank you.